lagi di channel Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini kami akan membahas salah satu hal yang sangat penting tapi justru sering kalian remehkan, yaitu pembiaran piston yang sudah berbunyi kasar dan tidak segera diganti. Tentu saja hal ini sangat-sangat berisiko untuk keselamatan kalian juga guys, dan juga keselamatan motor kalian tentunya. Akan kita kupas tuntas, tapi sebelumnya silahkan untuk like, share, dan subscribe-nya agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru Vintage Sentinel ya guys. Banyak dari kalian yang motornya kurang performa. Hal ini salah satunya akibat dari mesin yang mengalami efek knocking atau mesin terdapat ketukan. Ketukan pada mesin sendiri sebenarnya adalah pola langkah piston dan ring piston yang tentu saja tidak selaras, dalam arti kurang senter dan bergerak tidak satu arah, dan kemudian menumbuk liner di kanan dan kirinya akibat rotasi yang goyang dari stang piston akibat linernya tidak presisi. Akibat termakan oleh goyangan piston tadi, maka semakin lama dibiarkan, maka mesin akan bergoyang lebih hebat guys, karena liner juga akan semakin membesar diameternya akibat termakan oleh piston yang naik turun jadi tidak senter tadi guys. Nah, ciri dari efek piston yang mengalami knocking ini antara lain adalah BBM menjadi boros, oli samping juga menjadi boros, asap knalpot keterlaluan tebalnya guys, kemudian mesin kehilangan performa. Nah, itu tadi sekilas tentang knocking. Kemudian efek negatif apa saja jika misal motor kalian kena knocking namun tidak segera kalian benerin guys? Yang pertama, kemungkinan terjadi jamming atau ngejim yang besar. Hal ini terjadi karena dengan semakin lama dibiarkan, maka piston akan semakin memakan liner, dan semakin termakan linernya, maka posisi piston akan jadi tidak senter atau bisa dikatakan kurang beraturan. Dengan naik turunnya piston yang tidak beraturan akibat liner yang terkikis, maka banyak kemungkinan piston akan menjadi jamming atau ngejim atau macet guys, karena posisinya jadi miring. Nah, jika kalian memang belum ada dana, sementara bisa kalian akali dengan menambah jumlah oli samping agar mesin menjadi lebih licin dan tidak terlalu panas guys. Tapi ingat, sementara kalian belum ada dana saja hal ini kalian lakukan. Setelah ada dana, segera perbaiki piston set kalian ya guys. Yang kedua, seperti sudah disebut sebelumnya guys, adalah adanya potensi liner menjadi membesar diameternya akibat semakin terkikis oleh piston yang ke kanan dan ke kiri saat naik turun. Sehingga jika piston set ini sudah mengalami knocking, jika tidak segera kalian ganti, akan mengalami knocking atau gejala knocking yang semakin lebih parah dan lebih parah lagi seiring lamanya kalian mengalami pergantian. Jadi semakin lama kalian mengganti, maka gejala knocking akan semakin membesar guys. Sehingga misal saat ini jika masuk oversize 50, seharusnya cuma naik ke 75 saja guys. Tapi gara-gara kelamaan membiarkan piston ini dalam keadaan knocking, maka bisa-bisa saja kalian harus naik 2 tingkat ke oversize 100 atau bisa juga habis guys. Nah, tentu saja hal ini sangat merugikan kalian karena usia pakai buring kalian jadi semakin singkat. Karena proses coulter yang harus naik 2 atau 3 tingkat adalah coulter yang wajib kalian lakukan akibat luka yang terlalu dalam dari knocking tadi guys. Sehingga saran kami, segeralah perbaiki jika dana sudah siap, daripada motor kalian semakin parah dan semakin parah lagi jika kalian diamkan guys. Yang ketiga, sebenarnya jika kalian hitung secara matematika biaya yang harus kalian keluarkan untuk perbaikan piston yang sebenarnya itu cuma 150 ribuan saja guys, dimana pasang piston 2 tak itu sebenarnya sangat-sangat mudah, bahkan bagi seorang pemula sekalipun. Jadi jangan takut untuk ganti piston sendiri guys. Nah, biaya selama menunda proses ganti ini adalah biaya BBM ekstra, kemudian ekstra oli samping, dimana jika piston knocking itu pasti butuh asupan oli samping sebagai pelicin yang ekstra, itu agar mesin tidak cepat panas, dan BBM pasti akan lebih boros daripada yang belum knocking guys. Karena mesin jadi tidak bernaga. Hal ini terjadi mesin itu sudah tidak bernaga, namun butuh asupan api yang besar agar bisa berjalan. Karena jika tidak, maka mesin akan ngok-ngok aja guys dan tidak ada tenaganya. Nah, jika tidak kalian lebihkan BBM dan oli samping saat mesin knocking, dipastikan motor kalian akan cepat panas dan potensi jamming juga semakin banyak guys. Yang keempat adalah risiko jika kerusakan menyebar ke stang piston dan krek as. Jika sudah demikian, siap-siap saja jika dana yang dikeluarkan akan sebesar dana yang kalian gunakan untuk membeli bahan motor kalian guys.
Perbaikan untuk kerusakan stang piston dan krek as ini bisa lebih dari 1 juta. Ya kira-kira siapin saja 1-2 juta jika kerusakan sampai menyebar ke bagian ini guys. Bukan menakut-nakuti guys, tapi bisa sangat banyak biaya perbaikan. Ya, hal ini dikarenakan untuk perbaikan stang dan krek as ini kalian harus turun mesin dan bongkar mesin secara total. Selain itu belum lagi biaya senter krek as, biaya stang piston. Belum lagi jika krek as tadi sudah terlalu parah maka wajib ganti krek asnya, dimana harga bekas untuk krek asnya saja itu kisaran 750 ribuan guys. Belum ongkirnya, belum lagi biaya jasa bengkel. Oleh karena itu jika motor kalian knocking, saran saya guys, cuma sekedar saran tapi saran yang baik ya guys, jika belum punya dana itu diamkan saja, jangan dipakai dulu biar tidak semakin parah keadaannya. Sementara pakai motor lain atau Gojek dulu guys, karena kalau sampai meremen atau menyebar ke part-part yang lain biayanya akan sangat-sangat besar guys, dan itu pasti akan menjadi beban buat kalian. Yang kelima sebenarnya resiko terbesar dan paling menakutkan. Auzubillahi min dzalik guys, amit-amit cabang alfa wis. Pokoknya jangan sampai kejadian buat kalian dan juga buat saya, amit-amit jangan sampai kejadian. Jadi gini, jadi resiko piston ngejim dan sampai membuat stang piston bengkok itu kebanyakan membuat mesin pecah guys. Nah bukan mesin pecah yang paling menakutkan, tapi motor pasti akan berhenti, ngunci, dan kalian kopling pun sudah nggak bisa guys. Pasti kita akan delosor jatuh kalau sudah begini guys. Bayangkan jika keadaan ini terjadi saat kecepatan tinggi, sangat-sangat berbahaya. Bahkan stuntman Jokowi pun pasti akan ogah suruh praktekin kayak gini guys. Nah kalau ngejim biasa guys masih bisa lah kalian kopling, tapi jika sampai stang bengkok itu mesin kemudian pecah, motor pasti akan ngunci saat itu juga tanpa bisa kalian kendalikan, seperti rem ngunci depan belakang guys, gubek guys. Motor yang gubek-gubek dan ambruk guys, bahaya banget kalau sudah kayak gini. Saran kami guys, kesehatan itu lebih berharga daripada uang. Jangan naik roller coaster yang bermasalah. Motor Duratec itu ibarat roller coaster guys, karena kecepatannya. Lebih baik kalian bayar lebih untuk naik roller coaster yang sehat daripada roller coaster yang cuma bisa mencelakakan kalian. Motor yang 2 tak itu bisa cepat dan kencang, tapi pakailah dalam keadaan yang aman. Dalam arti, perbaiki motormu jika kerusakan mesin terjadi sebelum hal-hal buruk yang lebih buruk lagi mengikutinya guys. Akhir kata, semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di konten Vintage Sentinel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.